Saya lagi ngambil headphone. Oke. Oh Ya, ya, Bu Mimo. oke Bu, ya. Sama saya Bu Mimo, dan tidak lupa kepada teman-teman yang untuk siang ini kita tadi pagi ada mentor sama menti, dan hari ini juga bersama dengan kita ada supervisor dan pengamat. Ya teman-teman, untuk kegiatan siang ini kegiatannya adalah baseline yang akan dijelaskan oleh Ibu Mimo langsung dari Yayasan Istolaram. Nanti teman-teman mohon untuk diperhatikan seperti apa nanti penjelasan dari Ibu Mimo. Nanti jika ada pertanyaan, dan nanti akan dibuka sesi pertanyaan oleh Ibu Mimo. Seperti itu. Nah teman-teman, apakah sudah siap nih? Kita belajar lagi nih ya. Coba cek semangatnya dulu nih. Mana semangatnya? Coba. Semangat pagi. Pagi. Iya, Pagi. sekali lagi. Ya, meskipun sudah siang, semangatnya masih pagi, biar kita tambah semangat ya. Oke, langsung saja untuk kegiatan kita, untuk penjelasan baseline dan penjelasan program GPM PAUD dari Yayasan Istolaram. Inilah kepada Ibu Mimo, kami persilahkan. Terima kasih Rika. Salam Ya, hormat ke sama-sama. semua. Saya Ibu Mimo Nanwani dari Yayasan Istolaram. Saya sangat bersyukur kita bisa ketemu di platform ini, biarpun Temanggung agak jauh dari Singapura, tapi tidak jauh di hati. Saya bangga karena kita ada tim yang luar biasa di Ibu Nia, Ibu Ellen, Ibu Dia, Ibu Lina, semuanya tim ini luar biasa. Kita tahun lalu kerjasama dengan Sinau, Teacher Development Center, dan program yang dilakukan di Kebumen, di Magelang, di Kudus, semuanya luar biasa. Sama di Semarang juga luar biasa hasilnya. Karena mereka semua bilang ini mereka semua pengetahuannya kuat, yang vendor kami, yang memberi ilmu ini semuanya kuat sekali. Jadi saya bersyukur kita bisa kerjasama dengan Pak Dedi di Himpaudi, dengan Ibu Nia sekali lagi, Ibu Ellen, Ibu Dia, dan Ibu Lina, dan semua ibu dan bapak yang saya hormati di sini. Terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya ke kami dan untuk mengikuti diklat ini. Saya yakin diklat ini akan banyak membantu Anda dan akan banyak membantu anak-anak kami di Indonesia. Karena sekarang dunia udah terlalu cepat ya, kita juga harus kejar sama-sama. Jadi dengan itu saya mohon izin untuk presentasi. Mohon maaf sebentar ya. Oke. Sorry. Oke. Siapa kami? Kami adalah Yayasan Istolaram atau Istolaram Foundation yang digelar di Singapura. Yayasan Istolaram menyediakan akses ke pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk individu yang kurang terlayani di Indonesia, Nigeria, dan Singapura. Tujuan kami sebagai organisasi filantropi adalah untuk memungkinkan individu meningkatkan kualitas hidup mereka. Program yang kita panggil ini, yang kita gelar ini adalah Ish Peduli Anak Indonesia. Ini foto dari satu intervensi kami di Batu dulu. Dari Batu kami menyediakan akses pelatihan guru yang berkualitas kepada pendidik anak usia dini di seluruh Indonesia, dan ini kami sangat bersyukur kepada tim Sinau, Ibu Yuli khususnya, untuk kepercayaannya, untuk kerja kerasnya, untuk setiap anak di Batu, untuk semua anak-anak yang sudah dipegang juga sama Ibu Yuli di Semarang, di Kudus, di Magelang, di Jakarta. Kami sangat-sangat berterima kasih. Guru berpartisipasi dalam pelatihan online sejak pandemi ini, kita berbasis online, interaktif juga, biarpun online tapi tetap interaktif, tetap seru dengan pedagogi berbasis permainan yang berpusat pada anak.
Melalui bimbingan dan keterlibatan masyarakat, guru-guru kami diperlengkapi untuk mengembangkan potensi anak dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih lanjut. Ini satu foto dari guru kami di Batu. Sudah lebih dari 1.000 guru yang telah menyelesaikan pelatihan diklat dasar di 6 kota. Di Batu, di Jakarta, Kebumen, Kudus, Semarang, nanti sebentar lagi Magelang, nanti kita akan juga masukkan Temanggung, ya. Ini ada pesan khusus dari chairman kami, dari pendiri yayasan kami. Mohon izin saya share. Suara belum terdengar ya, apa Bu Mimu? Oh, sebentar ya, sebentar. Di share sound mungkin. Babna, can you help me how to share sound? Atau di tempat saya saja, yang lain? Bisa dengar? Yang lainnya bisa dengar? Belum, Bunda. Oh, maaf. Tidak maaf. bisa, Bun. Iya, iya. Tidak bisa, Bun. Bisa. Bentar. Belum ada suaranya, Bun. Can you help me share sound of this video? Saya sudah. Oh. Thank you so much. Thank you. Pagi Oke, sudah. Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Thank you so much. Saya Muhammad Waswani, Ketua Yayasan Istolaram. Saya terinspirasi oleh Anda semua untuk melakukan pelatihan ini sehingga Anda dapat mengembangkan masa depan Indonesia, anak-anak kita. Saya ingin mengucapkan sukses bagi kalian semua untuk latihan pengguruan ini. Kami akan mendukung Anda semua sepanjang jalan ini. May God bless you. Keep well. See you soon. Ya. Selamat pagi. Oh, sorry. Bapak. Oke, nanti kalau udah hampir selesai, jangan lupa tag kami dan bagikan cerita dari pelatihan Anda bersama kami di Instagram di Istolaram. Please follow us on Instagram and Facebook. Selamat datang di keluarga IPAI kami. Kami sangat bersyukur kita bisa ketemu dalam platform ini, dan kalau ada kekurangan dalam ucapan atau kelakuan kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, salam hormat ke semua. Oke, Ibu Dia, was it clear, Ibu Dia? Ibu Lina, tadi kedengaran semuanya? Oke, bagus Oke. Ibu. Terima kasih. Ya, itu sedikit tentang kami. Saya tidak terlalu panjang biar kita bisa langsung masuk ke hasil baseline kami yang udah dikirim ya sama semua guru-guru. Mohon izin, saya minta share, mohon izin untuk share screen lagi sekali lagi. Mohon maaf, tadi agak susah. Oke, sekarang saya share. Bisa kelihatan? Belum? Belum, Bu Mimu? Ah, Not yet, not yet, not yet, Bu Mimu. Oke, bisa kelihatan sekarang? Yeah, we got it. Ya. Oke, great.
Oke, ini hasil baseline pelatihan Diklat Dasar Terintegrasi Mentoring Kabupaten Temanggung yang dipresentasikan pada pelatihan orientasi guru hari ini di Kabupaten Temanggung. Overview kami, data dan informasi untuk riset baseline ini dikumpulkan sebelum program pelatihan Diklat Dasar Terintegrasi Mentoring di Kabupaten Temanggung dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Total responden yang masuk waktu kita ngambil data ini adalah 185 peserta dari total 206 peserta pelatihan. Betul ya, ada 206 peserta? I think there are only 200, Bu, 200. Okay, Bu, I Mimo. think But yeah, that, they replace some of those who are, okay. Berapa there are yang some- diganti 6 atau 4 saya lupa. ada Ada 4, Bu. overlap. 4 Bun. Ada Oke. 4. Rilis. Ya. Oke, no problem, tidak jadi masalah. Tapi It's mungkin okay. ada yang masukin data 2 kali, jadi kita total. Yes, right, Bu Mimo. It's okay. No problem. Jumlah peserta dan data yang dianalisa sudah memenuhi standar minimal dan presentasi kondisi peserta pelatihan. Profil peserta, rentang usia peserta yang di bawah 20 tahun, 12, yang antara 20 sampai 30 tahun, 80, 30 sampai 40 tahun, 58, 40 sampai 50 tahun, 30, dan yang 50 tahun ke atas ada 5 peserta. Status pekerjaan, 149 guru, 33 kepala sekolah, dan yang lainnya tenaga administrasi. Pendidikan terakhir peserta, dan kebanyakannya ada di SMA, 125, ada yang D3, ada 5 orang, S1 ada 24, S1 D4, PAUD atau TK ada 25, SD sederajat ada 1, SMA 125, SMP ada 5. Dan lama mengajar di PAUD yang kurang dari setahun ada 32, lebih dari 10 tahun 27, 3 sampai 5 tahun ada 31, 5 sampai 10 tahun ada 32, 1 sampai 3 tahun ada 63. Status kepegawaian peserta, guru swasta, guru honorer atau lainnya atau relawan. Guru swasta ada 59, honorer ada 104, lainnya 13, dan relawan ada 9. Ini rata gaji peserta yang 161 antara sampai 500.000. Yang lainnya ada yang sampai 1 juta, sampai 2 juta, dan ada yang lebih ke atas sedikit. Pelatihan yang diikuti peserta Diklat Dasar kayaknya sedikit sekali ya, dalam 6 bulan atau 1 tahun yang kemarin. Ada yang pernah melakukan tugas mandiri, mungkin yang belum melakukan tugas mandiri kayaknya kok susah banget ya Bu. Tapi jangan khawatir, tugas mandiri ini tidak susah sama sekali. Gampang sekali, dan saya yakin kalau dipegang sama Ibu Nia, Ibu Ellen, Ibu Dia, Ibu Lina, Pak Dedi lebih gampang, karena ini tugas mandiri ini bukan untuk menyusahkan Anda, tapi untuk kita bisa lebih banyak belajar dari tugas mandiri ini. Apa yang kita bisa lakukan yang lebih terbaik untuk anak-anak kami di Indonesia. Pengetahuan peserta dari baseline, mulainya di sini. Pendekatan pembelajaran yang tepat, membacakan cerita yang sesuai dengan perkembangan anak, dan memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali. Kita bisa lihat semua dari hasil-hasil ini. Semuanya kita bisa lihat dari profil-profil ini. Ada berapa jawaban, nanti mungkin saya bisa share ini ke Anda semua, jadi tidak terlalu memakan waktu Anda. Nanti kita bisa lihat di endline kami, berapa kita bisa menerapkan dalam training ini. Pasti lebih tinggi. Ada 30 guru yang membacakan cerita yang sesuai, ada 7 guru yang membuat rencana pembelajaran, ada 3 guru yang memastikan anak kami bermain dengan teman yang disukai, ada 14 guru yang mendengarkan pendapat anak. Tapi ini cuma hasil yang kita terima di baseline. Nanti seperti yang saya bilang akan lebih banyak kita bisa lihat perubahan di endline kami. Ini loose part menjadi satu yang kita pakai banyak. Jadi berapa peserta yang menggunakan materi terbuka? 15. Yang menggunakan mainan dari toko atau penjual mainan
129, guru yang menyediakan kardus, papan, bata, 25, guru yang memberikan kebebasan bagi anak, 16. Tapi saya sendiri dulu menjadi guru untuk 23 tahun. Dan saya tadinya juga banyak menghabiskan uang ya untuk membeli banyak mainan untuk anak-anak dari toko. Tapi kalau saya lihat sendiri, anak-anak kalau dikasih satu kardus itu bisa jadi beberapa mainan. Ada yang dipakai untuk topi, ada yang dibikin mobil, ada yang dibikin kapal terbang. Jadi nanti kalau kita pakai loose part ini, kita tidak harus beli barang-barang lagi. Soalnya dalam alam kami, saya yakin di Temanggung alamnya lebih cantik dan lebih banyak loose parts yang kita bisa dapat. Pasti hasil-hasil ini akan berubah sekali. Ya, terus ini pertanyaan yang tidak benar mengenai loose part. Tidak apa-apa kalau kita belum tahu. Tapi nanti kalau diajarkan dengan Ibu Nia atau Ibu Dia atau yang lain-lainnya, kalau kita fokus nanti kita bisa benar-benar melihat kalau anak-anak ini benar-benar menyukai permainan dengan loose part. Akan banyak faedah untuk mereka dalam otak mereka, dalam jaringan otak mereka, dalam understanding mereka. Understanding apa ya Bu Dia? Mohon maaf. Pengertian mereka untuk gimana Pemahaman, Bu. pemahaman mereka. Mohon maaf, terima kasih. Dan praktek baik untuk stimulasi kemampuan. Ya. Praktek baik untuk stimulasi kemampuan, kita bisa lihat dari hasil-hasil ini. Praktek yang tidak menstimulasi kemampuan anak ini yang kita harus memikirkan. Kalau kita banyak menyediakan barang-barang untuk mereka mewarnai, karena anak-anak sering sekali, saya juga sebagai guru pertama, jangan keluar lingkaran ya, ini mobil ya, ini diwarnai dalam lingkaran. Tapi kalau kita lihat apa yang kita bisa kasih ke anak-anak itu untuk menstimulasi otak mereka, itu lebih dari lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa itu terlalu ketutup kalau kita bilang ya, tidak menstimulasi otak mereka. Dan kalau kita lihat dari hasil research, otak itu paling banyak bertumbuh dalam umur 0 sampai 8. Pertanyaan untuk menstimulasi kemampuan anak, ini hasilnya. Praktik baik menghindari kekerasan fisik, ini hasilnya. Jadi ada 171 guru yang memberikan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan keinginannya. Ini penting sekali dan saya sangat bersyukur bisa lihat segitu banyak peserta yang benar-benar menghargai anak atau memberikan mereka kesempatan. Praktik baik pengolahan ruang pembelajaran, hasilnya di sini 135 yang mengatur ruang supaya anak dapat melihat guru di depan dan melakukan kegiatan baca tulis di atas meja belajar dengan tertib. Anak-anak sebagai anak kecil, mereka suka jalan-jalan atau lari dengan sambil belajar karena untuk mereka duduk satu tempat memang agak susah. Tapi nanti akan diajarin dengan Ibu Nia dan tim-timnya. Ya. Terus praktik baik masa pandemi COVID, kecuali konsumsi makanan ini hasilnya dari itu, konsumsi makanan cepat saji yang terlalu manis, asin, dan berlemak perlu dibatasi, ada 155. Nanti akan dikasih tahu dengan Ibu Nia atau dengan timnya juga apa makanan-makanan yang bergizi juga. Sikap peserta. Oke, ini mewarnai, menggunting, kolasi dengan pendekatan bermain yang menyenangkan, ada 59 yang netral, ada 3 yang sangat setuju, ada 7 yang sangat tidak setuju, ada 50 yang setuju, atau 66 yang tidak setuju. Sikap kardus, tali papan merupakan loose part. Apa ini loose part? 134 yang setuju, 2 yang tidak setuju, 1 yang netral, dan 48 yang sangat setuju. Sikap pembelajaran berfokus, lembar kerja siswa dapat menstimulasikan pengembangan anak. Ada 99 yang tidak setuju, saya bangga sekali lihat ini, saya senang sekali. 28 yang setuju dan 11 sangat tidak setuju dan 47 yang netral. Sikap temperamen, lingkungan, biologis, budaya, dan gizi adalah faktor pengaruh kepada perkembangan anak. Ada 142 yang setuju, ada 11 yang tidak setuju, 13 yang netral, dan 19 yang sangat setuju. Sikap memberikan pertanyaan sederhana yang mudah dijawab oleh anak. Ada
28 yang netral, 11 sangat setuju, 2 sangat tidak setuju, dan 107 yang setuju, dan 37 tidak setuju. Sikap komunikasi terbuka dengan anak ada 102 setuju, 82 sangat setuju, dan 1 yang netral. Sikap apresiasi terhadap anak, 41 yang netral, 2 yang sangat setuju, 29 sangat tidak setuju, 34 setuju, dan 79 tidak setuju. Sikap sumber protein dan sumber kalori adalah sumber gizi utama, 22 yang netral, 17 yang sangat setuju, 2 sangat tidak setuju, 118 setuju, dan 26 tidak setuju. Sikap menu seimbang terdiri dari jagung, tempe, bayam, pepaya, wortel, dan susu. 21 yang netral, 18 sangat setuju, 2 sangat tidak setuju, 125 setuju, dan 20 tidak setuju. Sikap anak harus sering mencuci tangan pakai sabun dalam masa pandemi. Ada 3 yang netral, ada 65 yang sangat setuju, ada 2 yang sangat tidak setuju, ada 112 yang setuju, dan ada 3 tidak setuju. Praktek peserta, seberapa sering memfasilitasi pembelajaran dalam 1 bulan terakhir? Ada kurang dari 4 kali dalam seminggu 55, 1 kali dalam seminggu 6, 2 kali dalam seminggu 24, 3 kali dalam seminggu 42, dan 58 tidak menentu. Seberapa sering anak menggunakan material terbuka di sekitar rumah dalam 1 bulan terakhir? 14 yang jarang, 90 yang kadang-kadang, sering 73, setiap waktu 7, dan tidak pernah 1. Hasilnya cukup baik. Seberapa sering membuat rencana pembelajaran harian dalam 1 bulan terakhir? 5 yang jarang, 29 yang kadang-kadang, sering 96, setiap waktu 54, dan tidak pernah 1. Seberapa sering menggunakan lembar kerja siswa dalam 1 bulan terakhir? 39 yang jarang, 87 yang kadang-kadang, 46 yang sering, 2 yang setiap waktu, dan 11 tidak pernah. Seberapa sering berkomunikasi dengan anak saat memulai pelajaran? 10 kadang-kadang, 99 sering, dan 76 setiap waktu. Pernah memberi hukuman pada anak dalam 1 bulan terakhir? Jarang, 25, kadang-kadang 13, 3 yang sering, setiap waktu 1, dan tidak pernah 143. Seberapa sering memberikan informasi pembelajaran kesehatan yang sehari-hari pada anak dalam 1 bulan terakhir? Kadang-kadang ada 6, sering ada 106, setiap waktu 72, tidak pernah 1. Seberapa sering memberikan instruksi terperinci untuk anak dalam menyelesaikan tugas pembelajaran? 10 jarang, 38 kadang-kadang, 97 sering, 37 setiap waktu, dan 3 tidak pernah. Oke, ini media alat bantu apa saja yang bisa digunakan dalam pelajaran dalam 1 bulan terakhir? Boleh lebih dari 1 jawaban. Buku cerita, material terbuka, loose parts, wah udah cukup banyak ya, bagus sekali ya. Boneka, buku menggambar, lembar kerja, memutar lagu, memutar video, alat musik, alat menggambar, dan lainnya. Media lainnya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu melakukan pemantauan perkembangan anak saat belajar dari rumah dalam 1 bulan terakhir? Berkomunikasi dengan orang tua ini sangat penting. Kalau kita bisa berkomunikasi terus dengan orang tua, ini akan jamin mutunya anak-anak itu pasti akan jadi lebih pintar nanti, akan lebih mandiri, berfokus, karakternya juga semua akan menjadi lebih mandiri juga. Kunjungan ke rumah juga bagus sekali, berkomunikasi dengan anak secara online, penilaian hasil karya anak, menggunakan lembar kerja siswa, dan lainnya. Ini mode pemantauan lainnya. Melalui WA Group juga cukup bagus. Menyuruh orang tua kirim video, bagus sekali. Kesulitan melakukan pendekatan bermain saat pandemi, apa yang kesulitannya? Ketersediaan alat bermain anak. Kalau kita udah pakai loose parts, nanti itu tidak akan jadi masalah.
Kerjasama dengan orang tua, penguasaan teknologi memang susah. Seperti yang tadi ya, mungkin untuk mengganti nama dalam Zoom susah pertamanya, tapi nanti kalau kita udah biasa tidak akan menjadi susah. Pemahaman dan skill bermain, ketersediaan dan komunikasi, pendekatan bermain lebih mudah. Oke. Sorry. Oh, mohon maaf sekali. Hari ini komputernya nggak tahu kenapa. I think you've got too much file there. Yeah, I have too many things. Okay, now I can see you all. I'm very sorry, mohon maaf. Tapi apakah kalau kita lihat baseline ini membantu kita untuk apa yang akan mendatang untuk kami, apa pelajaran yang akan kita dapat dengan tim pengajar yang luar biasa ini? Saya yakin banyak hasil-hasil ini akan naik, dan saya mohon sekali kalau bisa, saya tahu agak susah, tapi kalau bisa nyalakan video, saya tahu jaringannya juga agak susah, mungkin ada yang tinggal di gunung, tapi kalau kita nyalakan video untuk pengantar, untuk trainer-trainer kami, itu akan menjadi lebih terinspirasi ya, untuk melihat muka, untuk melihat ekspresi, seperti kita ngajar di kelas. Kita juga perlu melihat ekspresi anak-anak, apakah mereka paham, tidak paham, dan karena itu saya mohon sekali kalau bisa semua nyalakan video, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam ucapan kami, dan saya akan selalu membimbing acara training ini. Saya akan di sini biarpun saya sambil kerja, tapi saya akan setiap kali sebisa mungkin mengikuti pelatihan yang luar biasa ini, karena saya sendiri juga banyak belajar dari pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Terima kasih, salam hormat dari semua kami yang di Yayasan Ishtolaram. Terima kasih. Thank you, Bu Mimo. Terima kasih Bu Mimo. Terima kasih Bu Mimo. Back to Bu Rika. Ya, terima kasih sekali untuk Ibu Mimo yang selalu membimbing, mendukung, dan mendampingi kita semua dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran, ya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, teman-teman tadi juga sudah dihimbau sama Ibu Mimo bahwasanya dengan kita membuka video pun kita itu akan lebih fokus seperti itu ya, menerima materi dari narasumber kita, dan kita lebih paham seperti itu. Nah, yuk, moga bagi teman-teman yang mungkin sinyalnya sekarang, Ibu Mimo mohon maaf ini di Temanggung kebanyakan sekarang lagi hujan. Iya, nggak apa-apa. Saya ngerti sekali kalau lagi susah, lagi hujan, memang agak susah. Tapi sebisa mungkin kalau kita ada jaringan kuat, mohon videonya dinyalakan. Yeah. I agree with you, Bu Mimo. Saya setuju. Mewakili narasumber yang sering ngajar, apalagi saya ngajar ya kesehatan dan gizi kan, Bu Mimo itu spesialisasi saya. 8 jam, 8 hours the whole day, kalau tanpa ada yang on kan videonya saya bingung. Ini teman-teman paham atau apa nggak tahu. Karena seharian kalau sama saya, Bu Mimo ya, yang kesehatan dan gizi kan 8 hours itu. Jadi teman-teman mohon usahakan kalau mungkin harus turun gunung ya, Bu Mimo. Ya, maaf Bu, ini hujan di sini jadi. Ya, maksud saya untuk nanti, Bu Rika. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman, saya mewakili narasumber. Kalau misalnya kami pas pada saat ngajar itu tidak ada interaksi, apalagi kalau di kelas kebetulan saya kan mengampu materi kesehatan dan gizi itu 8 CPL. 8 CPL itu seharian. Jadi bisa dibayangkan tuh seandainya nggak ada yang buka videonya sedikit, saya tuh kan selalu cari tuh sambil ngajar tuh cari buka-buka gitu. Apa interaksinya seperti apa ya? Apalagi tadi kalau kita lihat di baseline-nya dari Tolaram banyak sekali yang tentang kesehatan dan gizi ya, Bu Mimo. Banyak, karena memang porsi untuk itu kan salah satunya kan yang penguat itu kan ada 3 ya, cara belajar anak usia dini, apalagi Bu Lina aku lupa satu, cara belajar anak usia dini, kesehatan gizi, satu lagi tentang ada satu lagi kok saya lupa. Nah itu materi-materi yang memang tadi terlihat saat di baseline itu masih banyak yang belum ke arah sana, tapi nggak apa-apa karena baseline kan berarti belum mengikuti
pelatihan ya. Nanti kalau sudah mengikuti ada yang namanya N-line, nanti ada survei seperti itu lagi, mudah-mudahan sudah banyak berubah angkanya, terutama di bagian kesehatan, cara belajar ya, supaya dan perencanaan, supaya nanti kami juga itu jadi insight buat kami para narasumber sejauh mana sih peserta menyerap materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau saya menguatkan dari Bu Mimu tadi memang nggak apa-apa, angka baseline seperti itu it's okay, karena memang itu baru awal. Malah buat kami para narasumber jadi insight, oh berarti aku harus menguatkan di sini, aku menguatkan di sini seperti itu. Jadi kami butuh baseline memang seperti itu. Itu kenapa tadi dipaparkan oleh Bu Mimu juga biar teman-teman ini mentor, mentee dan juga mungkin ada supervisor dan pengamat tahu oh ternyata inilah gambaran secara garis besar di tahap awal itu peserta seperti ini ya, tapi itu jangan merasa aduh ternyata nggak apa-apa, namanya juga belum mulai pelatihannya ya. Nanti kan kami harapkan setelah ada, karena kemarin kalau kita lihat yang di tahun-tahun lalu N-line-nya perubahannya gede ya. Ini Bu Lina mana ya, mau saya minta cerita nih Bu Lina. Ya, halo. Ayo ceritain hasil N-line-nya Kebumen kemarin gimana? Oke, Kebumen. Spotlight. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Mimu. Ini kenapa tadi sebenarnya muncul pada saat Bu Mimu menyampaikan menjelaskan 1.000 guru itu lebih ya, karena Kebumen itu 2 kali kayak gitu ya. Jadi 400 guru yang alhamdulillah sudah terbina mengikuti diklat dasar, tentunya atas kerjasama dari ini Istolaram. N-line kemarin itu alhamdulillah banyak sekali peningkatan. Jadi nanti di setiap materi itu nanti akan ada progresnya gitu ya. Dan hampir semuanya itu meningkat ya, meningkat. Ada satu sih sebenarnya yang kemarin itu sempat turun dari baseline, yaitu terkait dengan lospat. Nah ini ya, lospatnya agak turun, tetapi yang penting prinsip merdeka bermainnya itu alhamdulillah naik. Jadi memang ada semacam kayak grafik kayak gitu ya, tentang peningkatan dan juga penurunan itu seperti itu. Tapi secara kelulusan, terus penguasaan teman-teman itu banyak peningkatannya. Itu seperti itu. Dan bahkan ini Bu Mimu, jadi di diklat kita kan Kebumen itu lagi mengadakan diklat lanjut ya, yang diselenggarakan oleh dinas. Itu ini narasumbernya juga Bu Lilis. ya, jadi masih fresh graduate ya, masih lulusan Tolaram gitu ya. Jadi antusias ya Bu Lilis ya teman-teman ya. Jadi masih terlihat sekali bedanya Bu Mimu dari peserta alumni diklat dasar Tolaram dengan yang diklat dasar biasa. Itu bagaimana mereka aktifnya di kelas, bagaimana mereka menyerap dan menerapkan yang ke diklat lanjut itu kelihatan banget. Jadi kalau pas saya kemarin sempat gemes itu saya tanya panitia, ini peserta itu dari lulusan Tolaram nggak? Belum, pantas. Kalau udah dari Tolaram tuh saya enak karena kan udah diklat lanjut ya, jadi kan bayangan saya udah ada foundationnya kan. Jadi maunya saya kan lari, ternyata ada beberapa yang belum bisa diajak lari karena memang belum kuat. Jadi karena nggak ada pendampingan ya, hanya 2 minggu ya Bu, biasanya 2 minggu udah selesai gitu kan. Tidak dengan kalau ini kan pendampingan sampai 5 bulan, jadi sampai ke sananya diklat lanjut, keren Bu Mimu. Iya. Dan poin plusnya juga di mentor Bu Mimu. Jadi mentornya itu sudah terlatih gitu ya, sudah terlatih, sudah teruji, sehingga di diklat lanjut ini tuh mereka sudah sangat menguasai dalam pendampingan mentinya, pesertanya. Bayangkan para menti yang harus mendapatkan materi secara online gitu ya. Harus kasih tugas. Iya, dapat tugas gitu ya. Jadi tangan kanannya kalau misalnya pas lagi informasinya tidak sampai ke peserta, ke menti, itu mentor harus segera sigap gitu loh. Ayo ini gitu ya, tugasnya dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi ini kalau Dinas Kabupaten Kebumen itu benar-benar menginspirasi diklat Tolaram ini, bahkan sampai model diklat lanjutnya itu sudah berbau mentoring Bu Mimu. Ya, jadi besok kita ada turun ke lapangan juga. Kalau biasanya itu enggak ya Bu Lilis ya? Enggak pakai langsung selesai gitu. Betul, di tugas mandiri.
Tapi alhamdulillah Dinas Pendidikan kami itu memfasilitasi. Nah, ini mudah-mudahan di Kabupaten Temanggung nanti Bapak Kepala Dinasnya bisa melanjutkan gitu ya. Harapannya diklat-diklat berikutnya itu senada gitu ya. Konsepnya itu bagus banget seperti yang dilaksanakan oleh Tolaram ini. Keren. Ya, mungkin saya tambahkan Bu Mimu yang diklat lanjut ini karena kami sistemnya jadi narasumber dari rumah online, peserta itu di satu hotel. Dan mereka didampingi oleh mentor. Jadi kalau pas kami ngajar, minta tolong mentor didampingi, saya ada tugas untuk ini ya. Dan mentornya, saya lihat dari layar, mentornya lari, mendampingi. Tapi mentornya keren kan, udah dilatih. Iya. Ini yang di Kebumen ya? Iya Bu, sedang 1 minggu ini. Jadi narasumbernya itu bisa duduk manis di rumah Bu. Biasanya kan harus terbang atau bumen gitu ya, harus capek-capek biasanya. Tapi ini dan alhamdulillah cukup efektif ya kemarin ya Bu Lilis ya, tanggapan dari teman-teman. Wow, nanti Temanggung juga pasti gitu. Oh iya. Ya. Nanti untuk Kebumen saya kasih tugas lagi ya. Sip. Kebetulan saya kemarin ngajar strategi pengembangan dan perencanaan. Jadi kelihatan sekali yang alumni dari Diklat Desa Tolaram ini advance dibanding teman-temannya. Way advance. Ya, Ibu Mimu. Ya, mohon izin ya Bu, instrumennya kita pakai. Nggak apa-apa kan ya? No problem. Silakan. Soalnya memang memakan waktu ya kalau bikin instrumen semua, tapi kita siap share. Memang ya. Nah, jadi teman-teman di Temanggung, ini kami sama Bu Lina sengaja share seperti ini untuk ini loh teman-teman, kalau ikut diklat dan benar-benar fokus bisa kalau kemarin di Kebumen itu beberapa harus gabung ya Bu Lina ya, karena nggak ada sinyal ya, akhirnya kayak betul. Apa namanya istilahnya kemarin nobar tapi berkelompok-kelompok gitu ya. Iya, satu kelompok. Bisa diceritakan Bu nanti kalau ada yang mengalami masalah, coba Bu Lina share kemarin ya. Baik. Jadi kami itu nobar satu kelompok itu berisi 10 peserta. 2 mentor ya, 1 pengamat itu bisa gabung. Kalau supervisor mungkin ada kalanya yang bisa hadir gitu ya, menengok gitu ya, meninjau. Memang sih karena kita melihat kondisi nih kayaknya Kebumen sama Temanggung juga nggak jauh-jauh beda gitu ya dari sisi geografisnya. Jadi kalau apalagi saya ini Bu Mimu tadi sempat pagi itu kan kita udah mengamati ya teman-teman yang kesulitan melaksanakan rename, terus harus off kamera karena sinyal kayak gitu ya. Ini mumpung 2 hari ini sebagai uji coba, pastikan betul teman-teman bisa fokus karena kalau nanti biasanya nih hambatan saat online sendiri itu nanti yaitu tadi ya off kamera, belum nanti ada tamu di rumah, hujan jemurannya belum diangkatin. Kayak gitu. Jadi lebih baik sih kalau saya melihat kemarin antara berkumpul dengan sendiri itu lebih baik kumpul. Karena ketika misalnya ada akunnya kita hilang gitu ya, tiba-tiba Zoom-nya putus, kita masih bisa mengikuti gitu ya dengan Zoom nobar gitu ya. Jadi tetap buka akun masing-masing tapi ada satu perangkat dengan proyektor. Jadi memang itu sangat efektif sekali. Terus nanti kalau kita mau ada yel-yel, kita mau ada diskusi gitu ya. Kalau mau harus mental itu masih bisa satu jangkauan ya. Itu memang alasan kenapa ketika kondisi geografis sinyalnya susah itu. Solusinya hanya itu. Tapi kalau teman-teman mungkin di DKI ya yang notabene-nya sinyalnya oke, jaringannya oke, nggak masalah. Ya, itu seperti itu. Kayak saya lihat moderator kita Mbak Rika itu saya yakin sudah berusaha ya. Tapi saya lihat tadi masih mental-mental juga gitu ya. Ini juga ya apalagi moderator itu harus senantiasa menemani Bu Lina. narasumber. Ya. Kasihan kepental-pental. Ya, sama saya juga seperti tadi. Jadi kalau di diklat seperti ini, itu narasumber itu harus ada temennya itu adalah moderator. Kalau moderatornya hilang gitu ya, moderatornya ini gimana ini kira-kira jangan-jangan saya ngomong sendiri gitu ya. Jadi memang harus direspon gitu ya, harus direspon, harus dijawab ya. Sehingga kalau bisa itu tetap on speaker, on kamera itu seperti itu.
Begitu nggih mungkin masukannya. Oke. Ya, terima kasih Bu Lina masukannya. Iya, sama-sama. Mari Bu Rika, saya kembalikan ke Bu Rika. Jadi kami Ya. bertiga udah cerita banyak untuk sebenarnya memberikan motivasi ya Bu Mimu ya, memotivasi teman-teman untuk semangat dan jangan disambi. Intinya gitu ya Bu Lina ya tadi, jangan disambi. Disambi itu bahasa Indonesianya apa ya? Just focus on doing it Bu Mimu. Oke. Oh ya, paling satu lagi aja, nggih, satu lagi aja. Pokoknya materi ini kesempatan ini kalau dikalkulasi dengan biaya itu mahal loh. Iya, mahal ini ya. Fasilitas narasumber yang luar biasa, bahkan up to date ya. Dari Indonesia itu kurikulum merdeka ya, Bu Mimu ya. Ini sedang digalakan gitu ya. Artinya sedang mau dilaunchingkan. Nah, ini narasumber itu sudah ngasih icip-icip gitu ya, nyicip-nyicipi kurikulum merdeka. Nah, sehingga kalau teman-teman itu tadi kurang fokus gitu ya, itu sangat disayangkan sekali. Dan mentor ini menjadi pengendali betul bagaimana 10 5 ini sangat strategis. 5 itu sangat terjangkau, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi sangat terjangkau sekali. Sangat keren pokoknya Tolaram itu mendesain gitu ya, 1 mentor 5 menti, sehingga dari 5 menti ini nanti harapannya itu benar-benar bisa terjangkau, bisa terkondisikan, bisa terpantau ya. Jangan sampai nanti dari 5 orang ini ternyata yang 1 hilang kemana dan sebagainya. Jadi para mentor memang benar-benar bisa mendapatkan tugas yang mulia ini, tapi nanti hasilnya juga keren, luar biasa. Itu seperti itu. Terima kasih sedikit tambahan. Dan narasumbernya Bu Mimu dari kami tim Impor di Jawa Tengah itu ada siapa ya? Ada Bu Yuli, Bu Nia, Bu Sisilia, saya, Bu Elisa. Itu kami penulis buku panduan untuk kurikulum merdeka. Saya kebetulan nulis project profil pelajar Pancasila, project based learning. Jadi teman-teman ini beruntung nanti kalau mau tanya, makanya kemarin kami ngisi diklat lanjut di Kebumen sudah bisa memberikan karena kami yang nulis Bu Mimu, jadi kami paham. Saya juga mau ikut pelatihannya. Nanti kalau saya bisa dapat sertifikat, saya lebih senang. Nanti yang dikeluarkan sertifikat dari Bu Lina ya, Bu Lina. Kan Ibu Dia kan jadi narasumber, jadi nanti sertifikat dari tanda tangan ya Bu, pakai materai. Jadi teman-teman semangat. Jadi kalau yang mungkin ada yang beberapa sudah tergabung di Sekolah Penggerak, sudah lihat buku kami, tapi yang belum, ini nanti kan tetap pasti ada icip-icipnya kok. Dan materi yang ada di Diksannya Tolaram udah inline Bu Mimu dengan kurikulum merdeka. Sangat inline, jadi tidak banyak merubah. Dengan tim Ibu Yuli dan narasumber kita semua hebat. Yakin, saya percaya sekali. Thank you Bu Mimu. Oke, ini udah komplit ya, dari narasumber sudah bicara, Bu Mimu sudah bicara, Bu Lina yang sudah 2 kali melakukan sudah bicara. Bu Lina ini keren, hafal semua langkah-langkahnya kan udah 2 kali. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin entah dari panitia atau dari peserta atau dari supervisor, kami siap menjawab Bu Rika. Ya, terima kasih Bu, sangat memotivasi kita semua ya. Dari ceritanya Bu Lina yang sudah hatam sekali nih ya Bu Lilis ya. Ya, tentunya cerita dari Kebumen ini untuk bisa memotivasi kita dari Temanggung, semoga nantinya bisa meneruskan kegiatannya seperti itu, diteruskan untuk diklat lanjut dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, silakan ini jika ada yang mau bertanya silakan untuk raise hand atau open mic atau bisa tulis di chat. Bisa ini pertanyaannya dari panitia, supervisor, mentor, menti ya Bu Lilis ya. Ya, boleh komplit. Ya, silakan komplit ini paket komplit. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk kita bertanya supaya ke depannya lebih lancar kegiatannya. Coba dicek. Silakan teman-teman untuk bertanya. Bu Evi, adakah? Oke, penjelasan cukup jelas ya. Iya, di room chat sudah ada ya. Selain yang belum. Iya, selain dapat materi, teman-teman juga jadi ahli menggunakan IT kan. Kalau selama ini kayak tadi masuk bor itu gimana gitu ya Bu Lilis ya. Aduh, gitu kan. Ada yang salah kamar katanya Bu Lina tadi.
Belum nanti biasanya narasumber itu mau ngasih itu loh, aplikasi kayak Slido, kayak gitu, pokoknya keren-keren nanti. Jadi kita itu nggak hanya belajar materi saja, tapi juga terkait dengan aplikasi IT itu, pokoknya nanti jadi tambah pinter. Iya. Iya. Ini narasumbernya jos gitu katanya, Bu. Thank you. Ini baru 2. Ini baru sama berapa Bu. ya? Oh, ini IT bukan untuk shopping aja ya. Ya, Bu Mimu. Online shopping. Ya, sekarang jadi kenal Zoom, jadi kenal mau Raizen. Biasanya Raizennya gini, oh ternyata kalau Raizen online itu di sini seperti itu tadi ya, Bu. Banyak ilmunya. Jadi nanti kalau kita sudah seperti ini, itu sudah nggak karena pandemik ya. Ini efek pandemik yang karena harus online. Besok Temanggung mau ngadain acara apa, kita bisa ngundang Bu Mimu dari Singapura, itu sudah biasa. Siap. Iya, jadi saya sudah ngundang narasumber kemarin yang Diksar itu, narasumber hebat itu sudah oke, karena mereka jam sekian di Zoom ini, jam sekian pindah di kamar ini, itu nggak masalah. Kalau offline itu, aduh saya pasti nggak bisa ini. Saya hari Ini nggak nyindir aku kan, Bu Lina? Wah, Nggak nyindir saya ya? Iya, tuh Bu Lilis tuh udah pindah-pindah terus tiap hari kemana-mana. Ya, ya teman-teman, ada pertanyaan lagi, silahkan. Ini mah testimoni ini ya Bu, di chat kebanyakan. Mungkin di awal kan teman-teman merasa berat ya, ada tugas, ada ini, tapi nanti setelah dijalani sebenarnya tugas itu tuh membantu teman-teman untuk lebih memahami materi kok. Ya, Bu Lina ya, tugas-tugas hariannya tuh membantu teman-teman memahami materi. Dan ada jeda liburnya ya, jadi masih tetap bisa ngasuh, bisa nengok lembaga juga kayak gitu ya. Dan program ini kan jadwalnya juga agak lebih siang ya, jadi pagi tetap masih bisa di lembaga. Jadi tidak meninggalkan lembaga full kayak gitu. Dan ini kita keren karena mau menjelang puasa ya. Pas sebelum puasa ini selesai, tinggal teman-teman nanti bikin tugas mandiri. Iya. Buat sangu ini ya, habis sahur gitu ya, mau nunggu buka bisa buat ngerjain ya, daripada tidur gitu kan ya. Sekarang jadi ada pekerjaan. Ya. Oke, sepertinya itu ya. Sudah sih kalau aku teman-teman sudah. Dan kayak gambarnya kan yang bangunnya kok an? Nah, seperti ini. Oke. Langsung di mute sama host semua biar cepat gitu ya. Langsung ya Bu ya. Eksekusi. Maaf Bu Lina, Bu Lili. Ya Bu Romi, silakan Bu Romi. Ini masih galau itu teman-teman pengamat Bun. Katanya ini kita mau suruh ngapain ya gitu. Masih galau seperti itu Bun. Jadi hari ini pun tadi dengan dadak pun alhamdulillah sudah banyak yang masuk juga. Anda mungkin ada pencerahan sedikit, memang kita belum ada, kalau ke pengamat memang belum ada pengumumannya ya, jadi ini teman-teman pengamat agak galau gitu Bun. Baik, Bu Lina, cerita Bu Lina, karena pengamat tugasnya hanya saat Vicon saja. Pengamat itu nanti tugasnya itu adalah memonitor, mengamati gitu ya jalannya kegiatan saat diskusi di BOR. Jadi nanti pengamat itu akan diberikan link yang berisi tentang refleksi dari jalannya diskusi, ya, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, gitu kan ya. Terus apa yang dibahas kayak gitu. Jadi itu tugasnya pengamat. Nah, sebenarnya tugasnya pengamat itu masuknya itu hanya di training 48 CPL. Tapi kalau kami di Kebumen itu karena saking ya eman-eman loh, bahasa Singapurnya apa ini eman-eman. Sayang kalau nggak diikuti, itu kita benar-benar dari awal sampai akhir itu pengamat supervisor itu ikut semuanya, ikut terus. Ya, jadi memang ikut terus kita libatkan karena mereka sendiri
sayang kayak gitu ya ketika tidak materinya itu tidak sampai dapat. Itu seperti itu. Sebenarnya tugasnya hanya membantu dalam jalannya training 48 JPL. Ketika saat di breakout room nanti masuk di situ pengamat terus menilai laporan. Nanti ada link yang dibagikan. Seperti itu Bu Romi. Yang dinilai siapa, Bu? Lina cerita yang dinilai siapa? Yang dinilai adalah para menti, para mentor, dan supervisor. Jadi nggak usah takut sama supervisor. Ya. Ibu. Takutnya sama pengamat berarti. Iya. Jadi Betul. nanti ya tidak usah takut ya, karena ini sudah programnya dari Tolaram. Ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan ya, keterlibatan supervisor, mentor, menti itu dalam diskusi, dalam mengikuti materi ini. Jadi istilahnya sebagai apa ya? Sebagai yang mengawasi gitu ya, itu adalah para pengamat. Itu seperti itu. Itu off the record, tenang saja. Jadi nanti kami dari panitia yang akan tahu misalnya, oh ternyata berapa persen tetap aktif, berapa persen bisa fokus dan sebagainya. Itu seperti itu. Okay. Terima kasih Bu Lina. Ya, sama-sama. Gitu ya, semoga ini menjadi pencerahan juga buat teman-teman pengamat, karena memang dari kemarin di grup pengamat juga masih sepi Bun, jadi baru kemarin sore ya kita ini dan tadi ini dengan mendadak, tapi alhamdulillah gercep juga dan semangat teman-teman ini tetap semoga sampai selesai nanti tetap masih semangat begitu. Termasuk supervisor juga. Iya, oke. Satu yang bikin bukti bahwa kita itu semangat cinta, waduh, kita itu piknik loh Bu. Ya, jadi sampai ini besok Bu Mimu mau ke Wonosobo. Tanggal 26 yang pakai 2. Wah. Saya juga kepingin ikut. Yang paket 1 itu kita ke Jogja, yang paket 2 ini besok mau rencana ke Wonosobo. Jadi karena saking walaupun kita online, kita nggak bareng, tapi benar-benar ada keterikatan antara tadi supervisor, mentor, menti kayak gitu. Jadi nanti memang fotonya. luar biasa. Iya. Okay. Ini nggak ada anggaran dari Tolaram bukan loh ya. Ada anggaran piknik loh ya. Nanti Temanggung jangan minta nagih ke Bumimu atau ke Mbak Lilis. Bu Lina mingin-mingin nih deh. Gitu ya, jadi memang karena saking deketnya, saking kita pengen, ayo sampai kita kepengen selama ini itu cuma online gitu ya. Tapi ternyata setelah ketemu itu, ini Bu Lina yang kemarin di Tolaram kan kayak gitu. Betul Bun. Tadi yang di grup sampai tadi yang di grup mentor juga sudah pada pengen ini Bun, sudah mau piknik katanya. Besok kita piknik bareng ya gitu. Belum jangan dulu. Bun. Ngompor-ngompor ini teman aku Bumen. Kebumen tambah kompor ini. Ya, Bun tadi ada yang raise hand. Iya, ada yang raise hand. Seperti ada Bu Nunung tadi ya? Iya, Bu Nunung. Iya, Bu Nunung raise hand. Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Lina Eka Sari di sini, gitu, Bun. Kita satu komunitas di asesor gitu nggih. Oh iya Ibu. Berarti ya saya juga Bu. Iya Bu Lilis nggih, sudah tidak asik lagi Bu Lilis, sudah familiar sekali dengan penjenengan. Nggih, ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan rencana kegiatan besok yang dimulai hari Senin untuk kegiatan menti nggih, diklat untuk menti yang 48 jam. Insya Allah kami dari supervisor mendampingi, tetapi mungkin karena kami dari supervisor banyak yang mungkin dari pengawas, dari penilik, jadi sepertinya minggu besok ada beberapa hari yang bersamaan dengan kegiatan rapat dinas dan kegiatan dinas yang lain, sehingga apabila kami pas bersamaan mohon dimaklumi kalau kami off mendua gitu Bu. Mendua ya Bu ya berarti ya. Iya, karena saya sering mendua kok Bu, nggak apa-apa. Iya, sudah ada pemberitahuan dari dinas, ada beberapa jadwal dari dinas yang harus kami ikuti, sehingga mohon dimaklumi ketika pas kegiatan itu mungkin kami terpaksa mematikan kamera. Seperti itu saja dari kami, Bun. Terima kasih. Sami-sami Bu Nunung.
Iya Bu, kami memahami ya para supervisor yang memang karena memang tugas dinas gitu ya. Waktu itu kebetulan kalau di Kebumen yang periode pertama itu masih pandemiknya masih ini ya, artinya belum banyak aktivitas di kantor nggih. Jadi masih bisa fokus nggih. Sekarang sudah banyak kegiatan ya Bu ya, Masya Allah kegiatannya luar biasa nggih ya. Nggak apa-apa Bu, yang penting harapannya walaupun off kamera semoga masih bisa ikut gabung nggih di Zoom seperti itu. Dan ya maaf nggih. Dan ini Bu, artinya memang kita kalau di salah satu kelebihan juga nggih kita di Diklat Tolaram ini itu kita kayak sesama masih teman loh Bu, nun sewu. Kalau kami biasanya kadang kok ini kayak kurang nun sewu nggih, biasanya kurang agak unggu atau kok kurang sopan karena sebenarnya itu ingin lebih menjalin kedekatan aja. Jadi kalau banyak teman-teman kami yang terlalu Bu terlalu mungkin tidak terlalu formal kayak gitu, ini juga mohon dimaafkan karena harapannya karena di forum seperti ini itu kan lebih cair nggih suasananya, sehingga akan lebih bisa untuk supaya tetap bahagia lah ya, tidak terlalu kaku kayak gitu nggih. Bahkan sampai ada yang waktu itu di Kebumen itu supervisornya itu ini Bu, beliau suka dengan organ ya, kalau pas lagi istirahat itu disetelin itu, jadi wah luar biasa, komplit. Enggak, jadi artinya memang kedekatan harapannya tidak hanya sebatas ada tingkatan jenjang gitu ya, antara mentor di bawah, mentee di bawah, mentor di atasnya, supervisor bahkan mungkin itu insya Allah kita di Diklat ini kita sama-sama belajar, saling memahami kondisi yang ada dan kita saling menguatkan, itu seperti itu. Dan kalau misalnya nanti juga ada masukan-masukan dari supervisor gitu ya, itu senantiasa kita tampung, itu seperti itu. Terima kasih Bu Lina. Ini sepertinya ada yang ingin bertanya lagi ya, ada yang raise hand dari Temang TMGG 138, Bu Asmawati. Bu Asmawati nggih. Monggo. Ya, monggo Bu Asmawati. Ya Bunda, ini di sini hujan deras, mungkin sinyalnya akan hilang-hilang. Oh iya, Mohon maaf silakan nanti Bu. kalau terlempar. Ya, mau apa yang mau ditanyakan silakan Ibu. Belum, ini mungkin hanya sinyalnya saja Bunda. Mohon maaf ini nanti kalau terlempar. Oh iya. Bu Asmawati di rumah atau bareng-bareng dengan teman? Halo? Hilang di rumah. Oh, di rumah. Oh ya, nggih. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan salah satu juga ya. Monggo dipikirkan betul para mentor ya, memastikan betul bahwa 5 orang ini itu benar-benar aman. Kalau memang ternyata hari ini itu nggak bisa mengikuti sama sekali, itu baiknya kumpul saja. Itu saran, ya, karena memang nggak maksimal kalau kita dapat materinya terputus-putus, itu seperti itu, ya. Jadi monggo nanti ini ditindaklanjuti. Mudah-mudahan sih tidak setiap hari. Tapi kalau 2 hari ini kok sinyalnya sepertinya susah tadi ya, terputus-putus dan sebagainya. Harapannya besok di GPM ya, tatap muka 48 CPL itu bisa lebih maksimal. Monggo, ya, daripada nanti wah ternyata sinyalnya putus ya gitu ya atau apa kayak gitu, materinya pas lagi harus on, itu sangat disayangkan. Monggo, ya. Ini kita juga sambil mengamati ya Bu Lilis ya. Kayak tadi di jam pertama itu yang masuk baru 130-an gitu ya. Itu aduh ini sayang itu ya, baru separuh, itu seperti itu. Jadi ini kayaknya Bu Lina, mungkin kalau saya bisa nyampaikan dengan kalimat yang agak sedikit tegas, nggak enak banget ya bahasa saya. Walaupun kita secara daring, tapi anggaplah teman-teman tuh ketemu kami langsung. Jadi kan kalau teman-teman ikut diklat yang tatap muka langsung kan jam 8 ya udah fokus langsung ikut itu. Jadi tidak nyun sewu misalnya saya lagi ada tamu nggak bisa ngikuti atau kelas saya belum selesai. Kalau teman-teman pas tatap muka kan juga
jam 8 sampai jam 3 fokus gitu kan. Jadi nanti kami juga harapkan akan seperti itu. Ini bahasa saya mungkin agak menohok, tapi sebenarnya saya pengen memberikan analogi loh. Kalau kita tatap muka biasa kan juga sudah nggak ngurusi ono tamu, ono apa, tapi kan tuh masa aneh gosong kan nggak gitu ya. Jemuran belum diangkat misalnya sih kayak gitu. Iya. Kecuali kalau jelas, ke kamar mandi gitu ya, Pak, maklum. Betul. Kan sama tatap muka juga izin kamar mandi ya. Seperti itu. Dan ini ada yang raisan lagi, Bun. Diusahakan itu jangan di rumah. Maksudnya kalau di sekolah agak mending ya Bu Lilis, malah teman-teman nanti di lembaganya bisa sambil ikut mendengarkan gitu. Tapi kalau di rumah ya memang godaannya lebih banyak, itu seperti itu. Oke, silakan. Ya, ini silakan ada dari Bu Ela Nur Sulistyo. Halo, Ibu Ela Nur Sulistyo, mic-nya dibuka dulu Bu, ya. Oh, ini di chat sudah ada ya Bu ya, sama ya? Ya, itu mic-nya belum dibuka Bu, atau ada gangguan? Oh ya. Ya, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ela Nur Sulistyawati. Mau tanya Bu, yang diklat ini selama 5 bulan ini penilaiannya apa aja ya Bu? Sebelumnya saya masih belum paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, ini Bu Ela sudah ini ya Bu Lilis ya. Kira-kira membayangkan 5 bulan saja. Membayangkan 5 bulannya itu. Iya, membayangkan 5 bulan. Ya, baik. Mungkin saya coba jawab ya. Kalau untuk penilaian itu lulus gitu ya, istilahnya itu ada berbagai macam ya, tidak hanya saat nanti tugas mandiri saja, tapi nanti yang pertama ada pretest. Nah, teman-teman sudah tahu ya, besok akan ada pretest. Kalau nggak salah hari ini ya. Oke, hari ini nanti akan ada pretest, itu penilaian dari itu. Jadi pastikan betul panitia nanti bisa ngecek ya, berapa yang masuk dan berapa yang belum masuk. Kalau yang belum masuk nanti mungkin bisa sambil dicek lagi, bisa diulang lagi. Terus setelah itu nanti ada penilaian tugas harian ya. Tugas harian itu adalah pada saat tadi yang Bu Lilis jelaskan, ya, di sela-sela 48 JPL itu minggu depan, itu ada tugas harian. Tugas harian modul 1, tugas harian 2, tugas harian 3 itu ada. Nah, nanti sudah ada kriterianya nih, peserta juga boleh kok tahu, misalnya nilai 4, nilai 3, nilai 2, nilai 1. Oh, nilai 4 itu kalau aku pengen dapat nilainya maksimal, jelas, ada bukti-buktinya gitu ya, itu nanti nilainya 4, itu seperti itu, ya. Itu, terus setelah itu nanti ada juga untuk tugas mandiri, ya, tugas mandiri itu juga ada penilaiannya. Terus setelah itu nanti ada terkait dengan kalau mentoring itu lebih kepada ini ya, penilaian saat mengajar gitu, itu seperti itu. Nah, nanti kalau sudah terakhir di setelah 48 JPL ini juga ada post-test ya, ada post-test. Setelah itu nanti barulah selesai nilai itu pada saat selesai mentoring 5 bulan. Itu baru keluar nilainya. Ada sangat baik, cukup gitu ya. Bahkan mungkin ada yang tidak lulus tadi. Kalau 2 kali berturut-turut tidak mengikuti gitu ya, tidak bisa menyusulkan tugas, nanti dianggap tidak lulus. Jadi semoga nih dari 200 ini di awal sampai akhir itu benar-benar bisa gerbongnya itu membawa penumpangnya full, tidak berhenti di jalan. Sampai tujuan semua ya, Bu Lina ya. Sampai tujuan semuanya. Begitu nggak? Pokoknya santai aja Bu Ela, nggak usah dibuat sepaneng, nggak kayak ujian kenaikan kelas atau lulus ujian, nggak. Pokoknya diikuti gitu ya. Kalau tidak bisa ditanyakan, nanti para mentor juga kalau misalnya nanti tidak jelas, juga boleh nanti ditanyakan ke narasumber, betul, itu seperti itu. Sering kok saya habis ngajar tuh pertanyaan bertubi-tubi dari para mentor tuh biasa. Iya betul. Curhat ini, curhat. Curhat ya, Bun. Mentor juga manusia ya, Bu ya. Mantan mentor.
Jadi Ya. jangan dibayangkan 5 bulan itu mungkin tiap hari gitu, mungkin Bu Lina bayangannya 5 bulan itu. Enggak tiap Iya. hari ya teman-teman ya. Jadi nanti ini kita 2 POG itu 2 hari, terus lanjut 48 CPL ya, PGPM itu, terus nanti berhenti untuk tugas mandiri. Tidak ada Zoom, tapi teman-teman bisa melakukan pendampingan, bisa online juga di WAG kayak gitu ya. Terus nanti kita ada sosialisasi instrumen mentoring ya untuk yang mentor, tapi kalau untuk yang peserta itu setelah tugas mandiri itu ada 2 PPG ya, ada 2 PPG yang 1 ya. Terus PPG 2 itu seperti itu. Nanti di itu setiap makanan apa? PPG pelatihan. itu makanan apa? Kan nggak ngerti ya. Ya, pelatihan penguatan guru ya. Jadi materi yang sudah didapatkan itu nanti akan dikuatkan lagi. Karena kan yang namanya ilmu itu tidak hanya cukup sekali ya. Kalau sekali itu dapat nih, besok dari Bu Lilis kesehatan dan gizi itu baru sekali. Itu biasanya belum berhenti, belum ngendep gitu ya. Nanti akan dikupas lagi, diulas lagi nanti di PPG. Jadi ada pengulasan sehingga materi itu benar-benar mengakar pada diri kita dan nanti pokoknya di luar kepala. Seperti itu. Iya. Oke. Ya, ini Bu ada yang bertanya lagi dari Bu Ana Zaitun. Silahkan Bu Ana. Silahkan Ibu Bu Ana. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bunda, perkenalkan saya Ana dari Kecamatan Sandiroto. Iya, Bu. Iya, mau bertanya, ketika nanti misalnya 2 kali berturut-turut itu tidak mengikuti pelatihan ini kan nanti tidak lulus. Nah, itu nanti apakah akan ada tindak lanjut atau bagaimana, Bun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini Bu Ana ini peserta ya? Ya, PMGG ya peserta. Ya, semoga sedang tidak membayangkan besok mau izin ya. Iya. Insya Allah tidak. Iya. Oke. Ya, kalau sampai peserta itu off ya di tengah jalan gitu ya, cut ya, berhenti. Ya. Ini menjadi PR dinas nih. Ya, PR mentor juga panitia gitu ya. Bagaimana kemarin saat menyeleksi. Nah, jadi kami sangat berharap 200 peserta ini itu benar-benar komitmennya harus kuat ya. Teman-teman jangan sampai berhenti di tengah jalan karena ilmunya sangat luar biasa. Kalau mau sertifikatnya itu juga JPL-nya luar biasa banyak gitu ya. Artinya kalau mau menilai dari sertifikat gitu ya. Tapi yang jelas komitmennya dari awal itu benar-benar dikuatkan lagi. Nah ini monggo mumpung masih POG 1-2 bukan berarti aku boleh nih gitu ya, belum. Jangan ganti lagi. Gitu ya. Jangan. Ini kita sudah mulai start, sudah jalan ya. Ibarat mau Salatiga itu langsung sudah naik kereta gitu ya, naik bis gitu, naik armada sehingga jangan sampai turun di tengah jalan. Nah, ini nanti menjadi catatan ya, walaupun mungkin dari Tolaram sendiri tetap ada ini ya, mungkin batas minimal gitu ya, kelulusan gitu ya. Tetapi paling tidak menjadi sebuah prestasi gitu ya, 100% itu bisa lulus. Itu seperti itu. Jadi yang tidak lulus itu benar-benar yang di luar dugaan gitu ya, yang benar-benar di luar dari rencana gitu ya, itu seperti itu. Oke. Begitu. Di kolom chat ada pertanyaan lagi, Bu Lina. Oke. Bisa diberi gambaran juga tugas mentor selama 5 bulan ke depan. Oke ya, baik. 5 bulan itu bukan yang terus-terusan nanti meninggalkan sekolah ya gitu ya, tidak. Di sini para mentor setelah menyelesaikan nanti PGPM itu atau 48 CPL ya, itu nanti akan ada pendampingan tugas mandiri ya. Tugas mandiri didampingi sangat terjangkau karena 5 orang, hanya 5 orang saja. Setelah itu nanti itu bulan yang pertama ya, bulan yang pertama itu pelatihan, bulan yang kedua itu tugas mandiri. Nah, bulan yang ketiga, 4, dan 5 itu adalah kunjungan ke lapangan. Ya, kunjungan ke lapangan. Jadi,
setiap mentor itu berkunjung ke 5 menti. Untuk apa? Untuk menilai proses pembelajaran. Ya, nanti akan kami berikan instrumennya untuk diisi. Ya, itu ya. Jadi 3 bulan itu, 3 bulan itu dilaksanakan bulan ketiga sekali di 5 menti. Nanti akan ada PPM, pembekalan mentor, ya, pertemuan pembekalan, pelatihan pembekalan mentor. Jadi setelah teman-teman turun ke lapangan itu kita akan ada review. Gimana kemarin saat turun ke lapangan, ada masalah apa? Teman-teman nanti bertemu kembali dengan Bu Ellen, ya, dengan Bu Ellen dan satu nanti Bu Nia atau Bu Lilit kayak gitu ya. Itu nanti bulan yang kedua turun lagi ke lapangan. Nah, turun lagi ke lapangan, menilai lagi gitu ya. Terus setelah itu ada PPM kedua, penguatan lagi, pembekalan mentor lagi. Nah, ini enaknya di Stolaram itu seperti itu. Sampai nanti di bulan yang kelima, turun ke lapangan yang ketiga, ada pembekalan mentor lagi yang ketiga. Nah, itu seperti itu. Jadi tugasnya itu yang lebih turun ke lapangan itu sekitar tadi ya. Berarti kan teman-teman mengalokasikan setiap bulannya untuk turun ke lapangan 5 kali ya, 5 mentor gitu ya. Kalau untuk PPM-nya biasanya nanti kita jadwalkan siang. Jadi tetap tidak meninggalkan sekolah atau lembaga. Itu seperti itu. Begitu nggak ya? Cukup jelas ya teman-teman ya? Ya, nanti biasanya mentor dan supervisor itu pada jatuh cinta karena setelah tahu kegiatannya itu menarik. Biasanya begitu. Ya, Bu Lina? Iya, betul. Apalagi besok ada hadiahnya ya, Bu Lilis ya. Iya. Ada hadiah nih. Yang paling banyak mengumpulkan hati. Teman-teman itu biasanya cepet-cepetan. Ayo, raise hand gitu ya. Ayo presentasi ya gitu ya. Nanti tadinya cara jauh-jauh sumbernya. gitu ya. Karena sebenarnya yang dibuat pusing ya, Bu di sini kelompok saya belum. Iya. Nanti panitia juga membantu hati yang didapatkan karena biasanya kadang narasumber harus menyampaikan materi, harus nyatet hati itu nanti barangkali ada yang kelewat kayak gitu ya. Itu nanti panitia bisa membantu. Itu seperti itu. Pokoknya nanti rebutan kalau sudah jalan. Rebutan mengambil hati ya. Iya, betul. Semoga ya. Mau dapat semoga gitu ya, karena hadiahnya Jadi menarik loh. teman-teman nanti di sini ini tetap semangat sampai berakhirnya nanti. Mengingat ini apa teman-teman menti ini udah terngiang-ngiang, waduh 5 bulan, 5 bulan. Bukan 5 bulan yang mau setiap selesai hari apa itu. enggak gitu kan. Untuk hari ini masih kepikir sampai seperti itu. Tapi semoga nanti setelah kita jalan dan jatuh cinta, akhirnya tetap kita selesai sampai akhir ya. Jadi teman-teman tetap harus semangat ya teman-teman ya. Iya, harus semangat. Harus. Bu Lina, yang sudah masuk sampai hari ini di data itu artinya teman-teman sudah lulus seleksi. Dan kemarin ketika kita seleksi pun ada juga teman-teman yang tidak lulus di seleksi pertama kita dari administrasi itu gitu loh. Jadi ya bersyukurlah teman-teman yang ada di ruangan ini dan yang sudah terdaftar gitu ya, baik menjadi menti, mentor ataupun supervisor dan pengamat juga gitu. Begitu Bu. Jadi tetap kita mohon untuk dukungannya dan semangatnya Bunda sampai selesai gitu. Iya. Selalu kalau itu ya Bu Rom. Iya. Iya, oke. Pokoknya insya Allah yang penting kuncinya mentornya juga harus semangat ya. Mentornya semangat piknik kok Bu tadi. Nah itu soalnya nanti kan mau piknik, berarti sekarang harus semangat dulu gitu ya. Jadi kalau mentornya semangat gitu ya, insya Allah nanti dalam mendampingi para mentinya juga nanti akan membawa energi semangat. Itu seperti itu. Oke. Ya. Monggo. Ya Bu, ini ada yang bertanya ya. Bu dari Rima. Iya, silakan Bu Rima Damayanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan kebetulan besok tanggal 22 itu di lembaga saya ada kegiatan. Nah, kalau kan ini pas ada pembelajaran di sini, ada materi. Cara mengatasinya gimana biar bisa ikut terus bisa biar bisa mendua. Iya, biar bisa mendua gitu. Kebetulan udah ini apa anak-anak itu piknik di yayasan gitu di lembaganya itu pas jadwal piknik. Padahal tadi lihat apa jadwal itu tanggal 22 ada ini pembelajaran ya, ada materi yang harus disampaikan.
terus gimana ya, Bu? Ya, oke. Terima Ini kasih. mentornya Bu Rima siapa ini? Bu Coba saya ingin Sri tanya. Rahayu. Sri Rahayu. Oke, Bu Iya, Rima Bun. dan Bu Iya. Sri Rahayu bisa praktek mentoring seperti yang diajarkan Bu Ellen untuk mencari solusi ini. Iya. betul. Monggo Nanti Bu Yayu, silakan mana ya dimentori. Bu Sri Rahayu ya. Iya, jadi sebenarnya teman-teman, itu saya juga sampai belajar ya tentang mentoring itu hal yang sangat tidak mungkin itu jadi mungkin gitu loh. Hal yang sangat menurut kita tidak bisa itu ternyata bisa. Yang itu sebenarnya Bu Rima sendiri saya yakin itu punya solusinya. Ya. Bu Rima itu pasti saya yakin tahu solusinya. Cuma kadang kita butuh aku nggak bisa, aku belum tahu gitu ya. Dan coba saya tanya, saat mendaftar peserta diklat ini, apakah panitia sudah nge-share jadwal selama 5 bulan? Saya kok belum dapat kemarin itu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Dan ini Ya. kita juga Jadi, sudah nge-share ini loh Bun. Kalau jadwal selama 5 bulan itu belum, tetapi kita sudah untuk TOR itu kita sudah kasih bocoran juga loh Bun. Iya. Oh, nggih. Oh, di tornya sudah ada tuh jadwal. Sudah ada, iya. Sudah ada. Nggih, iya. Jadi monggo ya, saya tidak usah jawab dulu ya. Nanti mbok-mbok yang lain nanti jadi itu. Saya pengen tahu prakteknya Bu Rima sama mentornya sinten? Bu Sri. Rahayu, Ya. Bu Sri Rahayu. Iya, Bu Sri Rahayu coba. Nanti pasti ada solusinya ya. Betul. Ada loh, Bu Sri Rahayu ada loh tadi. Enggak. Nanti kalau belum ada jawabannya nanti WA saya ya. Ya, itu salah satu kriteria kelulusan kemarin ikut pelatihannya Bu Ellen. Betul, berpraktek. Ya. Karena nanti para mentor itu pasti akan menemui permasalahan sampai di akhir kegiatan ini. Dan harapannya mentor itu membantu gitu ya, membantu memecahkan masalah para menti yang sebenarnya itu bisa dicari solusinya bersama atau bahkan dari mentinya sendiri. Itu membantu menti untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, betul. Ya, seperti itu. Begitu ya, Bu Rima ya, semangat ya, pasti ada cara, ada jalan, guys. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh semakin seru ya ini pertanyaannya. Ini ada lagi. Oh, ini ada ya dari Bu Sri Rahayu dari mentornya datang. Mentornya datang. Waduh, iya, boleh Bu disandingkan aja nggak apa-apa Bu. Coba Bu Sri Rahayu. Halo, selamat siang Bu Sri Rahayu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sri. Ya, sebenarnya tadi itu materi udah saya angan-angan mau saya tanyakan gitu Bun. Gimana? Ya, keterkaitannya apabila ada menti yang kebetulan memang ada acara. Nah, sebelum saya tanyakan justru sudah mentinya duluan yang sudah tanya. Iya. Terima kasih Bunda. Mungkin untuk ini ya Bu Rima. Bu Rima kan kemarin kan sudah ada itu jadwal, mungkin saja ya barangkali Bu Rima ditengok-tengok lagi apa yang sudah dikirim oleh panitia ya, jadwal untuk kegiatan diklat ini mungkin bisa ini ya Bun, bisa dipresani lagi. Nah, setelah itu sekiranya Bunda kiranya ini ya mau difikkan acara Bunda untuk membawa teman-teman kecil kita, putra-putri kita untuk melakukan pembelajaran di luar mungkin. Ya, menurut Bunda bagaimana dengan acara yang Bunda ikuti bersamaan dengan diklat ini? Bu Rima. Iya. Soalnya itu acaranya itu nganu Bun, tenggen Jogja ngoten lho.
bukan di area sini. Betul. Oh ya. Terus itu apa ya? Suaranya ke mute. Rima suaranya mic-nya dibuka dulu. Oh iya. Maaf. Kebetulan itu kan apa gurunya itu kan cuma bertiga. Nah, yang dua itu ikut apa ikut pelatihan ini yang dua. Kalau ditinggal semua itu kayaknya nggak bisa ngeten loh. Yuk pripun geng. Bagaimana kalau Bunda Rima menengok kembali untuk jadwalnya, misalnya ya, untuk jadwal pembelajaran di luarnya ditengok kembali yang berkaitan dengan tugas panjenengan atau jadwal panjenengan di diklat ini mungkin bisa diambil solusi bersama teman Bu Rima yang ikut diklat ini, bisa dirembuk kembali atau bagaimana, coba di bisakah kalau ambil sebelum solusi lain? Sebelum puasa ini pembelajaran masih full seminggu ini ya. Tadi lihat jadwal itu kok full gitu. Ini kan programnya sebelum puasa. Nah, nanti tak bicara sama kepala sekolahnya bagaimana coba. Oke, terima kasih Bu Rima, semoga mendapat pencerahan. Ya, praktek mentoring. Saya yang menilai loh ini. Praktek mentoring ini ya, Bu Lilis langsung ini Mama. Iya. Terus ditambah lagi kalau menurut Bu Rima, kalau kita melihat dari skala prioritas dan dampaknya ke depan nanti, menurut Bu Rima mana yang bisa diputuskan? Iya. Nah itu kalau terima kasih Bu Lilis. Ini kan saya tidak memutuskan tapi membukakan itu biar nanti Bu Rima yang memutuskan sendiri. Begitu Bu Rima ya. Jadi Bu Rimanya, insya Allah Bu Rima juga mendapat ini ya Bun. Gambaran tadi sudah tadi sudah ngendiko kalau mau ngendikan sama temannya yang juga ikut diklat ini. Mungkin matur sama kepala sekolah gitu ya Bu ya. Iya. Maaf yang dimudahkan ya Bu Rima ya. Iya Bu. Iya. Udah lanjut ya Bunda. Saya mau sama Bu Lilis ataupun sama saya. Oke, Bunda juga ada ke saya. Maaf Bunda, ini berkaitan dengan jadwal yang hari ini. Itu kan kemarin memang saya membacanya kan mentor itu hanya ikut di jam pertama. Maksudnya pagi sampai siang tadi ya Bun ya. Nah, karena di hari ini juga nanti jam 15 sampai jam 17.30 itu saya juga mendapatkan tugas seperti ini sebagai ini bukan pelatih, cuma penggerak saja. Penggerak generasi penerus yang sepertinya juga seperti ini kegiatannya, seperti itu Bun. Sehingga pertanyaan untuk selanjutnya itu nanti di dalam pretest untuk teman-teman menti itu apakah juga harus pengirimannya lewat mentor seperti itu Bun? Oke, ini kayaknya pertanyaannya malah untuk ke panitia nih. Panitia yang mendesain kemarin seperti apa? Pak Fajar atau Bu Evi? Apa Bu Romi mungkin bisa menjawab? Baik, terima kasih Bu Yayu. Untuk tadi yang ditanyakan Bu Yayu, kalau saya tidak salah tentang pretest ya. Iya. Jadi pretest diklat ini dikhususkan untuk menti atau peserta atau guru, Bu. Iya. Maksudnya kan iya. Berarti mentor sudah lepas ya, Bun? Ya. Iya. Karena iya. Berkaitan dengan kegiatan yang selanjutnya. Baik ya. Iya, terima kasih. Bu. Jadi pretest khusus nanti yang akan dilaksanakan pada hari ini juga jam 4 sore atau jam 16 sampai dengan jam 15. Seperti itu. Nanti di grup khusus menti akan kita share soalnya dan waktu pengisian hanya 60 menit. Ya, setelah jam 4.00 silahkan dibuka, diisi, nanti jam 17.00 akan kami tutup seperti itu. Ya. Terima kasih. Jadi mohon teman-teman menti belum selesai sampai sini nanti ya, setelah Zoom ini ditutup, teman-teman bisa istirahat sebentar untuk minum
ngemil-ngemil, sholat asar, lah nanti kita lanjut ke pretest. Sehingga nanti untuk kegiatan 48 atau PGPM yang akan dilaksanakan pada hari Senin, teman-teman sudah free, tidak melaksanakan pretest seperti itu. Oke. Mungkin itu Bu Yehi yang bisa saya sampaikan. Ini Bu Evi di kolom chat juga Terima ada kasih, yang Bu tanya Evi. ini. Sama-sama Bu Yehi, kolom chat. Oh ya. Tasnya bentuknya Google Form berarti, Nji. Ya, betul sekali. Ya, nanti Google Form. Tinggal klik-klik, milih, kirim. Seperti itu. Ya. Pastikan sinyalnya lancar ya Bu Evi ya. Baru mau ngomong tuh. Jawabannya nggak kerekord kalau nggak. Iya. Sinyalnya. Kalau sinyalnya nggak kuat kirim. Ini kadang gini Bu, pengalaman beberapa kali teman-teman tuh mengisi data itu sepertinya saya tuh sudah ngisi gitu ya. Ternyata yang tidak mengklik kirim ya hilang, jadinya tidak terekam oleh data kami. Jadi mohon perhatian nanti ketika pastikan teman-teman sudah mengisi semua, kemudian klik kirim dan itu akan muncul jawaban Anda terekam. Kalau belum muncul, nah ini harus dicek lagi seperti itu ya. Karena kemarin untuk pendataan juga sama Bu, ini katanya sudah, kayak melihat di data belum masuk gitu ya, mungkin bisa jadi seperti ini. Atau pas mau kirim sinyal hilang lah itu. Itu betul. Hilang lagi ya. Dan ini ya Bu Evi, mungkin pastikan teman-teman menti semuanya bisa ngisi ya, karena memang waktunya hanya kita batasi 1 jam, jadi harapannya semua bisa on di jam 4 sampai jam 5 tersebut, begitu. Betul ya, betul sekali Bu. Seperti itu teman-teman, mau nanti kesediaan waktunya jam 4 sampai jam 5 sore, teman-teman untuk mengisi pretest dalam bentuk G-form seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari para peserta? Pretestnya untuk menti apa mentor juga terima? Oh, pretestnya hanya untuk menti atau peserta diklat atau Dan guru. langsung itu ya. Iya. Nanti langsung ke panitia kok itunya. Oh, datanya langsung masuk ke panitia. Ya, terekam di data panitia. Jangan khawatir, nanti hasilnya akan kita tayangkan juga di grup ya. Jadi biar untuk refleksi para menti untuk wah berarti nilai saya harus lebih baik. Tadi malam saya sudah sama Pak belum lulus ini Bu. Iya ya. Lanjut monggo. Ya, silakan. Ya. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya lagi masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Oh ya, ini ada yang raise hand ya. Bu Agustina. Dari Ibu Agustina. Monggo silakan Ibu Agustina. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bunda saya. Bunda, selamat sore. Mau bertanya, kita kan di TPA ya, anak-anak juga masuk, kita masih ada pembelajaran. Apakah videonya harus on? Karena kan anak-anak kita di bawah 5 tahun. Jadi kita juga harus ada pendampingan juga sama anak-anak. Mensiasatinya bagaimana, Bun? Karena kita di lembaga kita yang TPA itu 3-3-nya ikut diklat yang ini. Kita pakai handphone semua soalnya, nggak pakai laptop. Ini yang canggih menjawab adalah Ibu Lina. Lina. Bu Lina. Aduh, aku mau ngumpet yang jawab Bu Lilis malah dikasih ke aku. Ini kan harus ini ya, ahlinya yang jawab, yang sudah mengalami. Ya, Bu Lina. Bu Agustina, dan ini saya yakin mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, baik, saya mau seperti Bu Lilis untuk tegas. Oke, jadi begini teman-teman semuanya, diklat ini memang diklat online ya, tapi bukan berarti diklat online itu yang memang harus disambi. Itu sekali lagi satu gitu ya. Ketika teman-teman sudah berkomitmen, sudah mengiyakan, sudah menyepakati untuk mengikuti diklat ini, semaksimal mungkin itu harus sudah bisa fokus, artinya tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu seperti itu, nggih. Jadi monggo untuk dikomunikasikan kepada sekolah, kepada lembaga, kepada teman-teman gitu ya, untuk bisa bagaimana nih supaya saya bisa fokus. Misalnya, oh berarti di jam pas pelatihan saya memang harus meninggalkan
tugas yang ada di sekolah. Itu seperti itu. Daripada dua-duanya tidak fokus, Bu. Saya yakin yang diklat juga nggak fokus, nyambi jenengan megang anak juga saya yakin nggak fokus gitu ya. Anak-anak juga akan merasa aduh ini kok Bu Guru megang HP, Bu Guru megang ini kayak gitu. Itu akan sangat tidak baik sekali. Jadi monggo kondisikan dari sekarang. Lembaga kepala sekolah kemarin panitia sudah menerima surat pernyataan dari peserta. Nah itu ya, artinya kepala sekolah itu sudah mengetahui pelatihan ini, ya sudah mendukung. Pertama mengetahui, yang kedua mendukung. Kalau mendukung itu dari sisi tugas di lembaga, dari sisi perangkat yang digunakan, saya yakin pasti itu sudah bisa terbantu gitu ya. Paling tidak dari sisi dukungan lah, dukungan moral gitu ya. Kalau dukungan materi dapat kuota, alhamdulillah banget gitu ya. Dapat uang makan harian, alhamdulillah banget gitu ya. Tapi paling tidak dukungan untuk dia bisa melaksanakan kegiatan dengan fokus itu yang diutamakan. Begitu ya Bu Agustina, semoga dimudahkan dan harapannya bisa tetap berada di depan layar. Begitu. Ya. Betul Bu Lina, mungkin ini pengalaman saja, kemarin dari panitia juga ada Bun yang memang dari sebenarnya mentinya mau banget gitu kan, mau ikut pelatihan ini, tetapi dari kepala sekolahnya mengingat dari lembaganya itu ada beberapa yang sudah ikut, jadi memang tidak boleh meninggalkan kelas, dan akhirnya memang nggak jadi ikut pelatihan ini. Jadi kemarin kenapa kita ada ganti, beberapa yang ganti, dan nomor itu sampai 204, itu salah satunya adalah seperti itu. Jadi memang kepala sekolahnya tidak mengizinkan, dan juga terkendala ketika teman-teman nyambi gitu rasanya seperti apa gitu. Mungkin Bu Lilis nanti yang jadi narasumber di Sambi itu juga akan aduh gitu ya. Seperti itu ya Bu Lina ya. Padahal cuma jam 10 ya, kalau jam 10 biasanya sudah pagi masih bisa ya. Dan mungkin salah persepsi itu Bu Lina 5 bulan full beli itu mungkin bisa. itu. Ya, bisa itu juga. Bisa begini, kadang kita juga perlu belajar prioritas ya. Kita kadang gini, meninggalkan anak-anak, nggak tega dengan anak-anak, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan anak-anak. Ini juga, teman-teman juga harus perlu diri mindset ya, dalam mindset kita gitu ya. Kita meninggalkan misalnya nih, kita komunikasikan kepada orang tua. Misalnya kok terpaksanya ya, kalau libur mungkin agak angel misalnya, tapi misalnya diselang-seling misalnya. Tapi ini untuk apa? Untuk kepentingan anak-anak ya, supaya anak-anak kita nanti akan lebih mendapatkan pembelajaran gitu ya, dengan merdeka dan sebagainya. Untuk menginterke guru. Kalau gurunya pinter, anaknya akan jauh lebih pinter gitu ya. Itu seperti itu. Jadi harus ini ya, pemahamannya bukan berarti meninggalkan sekolah karena pelatihan itu menjadi kerugian yang besar. Itu tolong dipahamkan. Teman-teman itu tidak sedang meninggalkan tugas, tidak sedang meninggalkan amanah gitu ya. Tapi teman-teman itu sedang mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa untuk kepentingan lembaga. Begitu ya? Betul. Ya. Mungkin yang jadi masalah kalau ternyata semuanya saat sekolahan ikut itu Bu Lina. Dan TPA semua itu ada pertanyaan tuh. Ya, oke. Kalau kemarin malah dari Tolaram itu malah mengharuskan begitu ya Bu Lilis. Jadi bedol, bedol lembaga. Menjadi sebuah tantangan juga kalau hanya salah satu yang dapat terus pengen berubah, teman-temannya belum siap, agak kesulitan. Nah, kenapa sebenarnya Tolaram itu menginginkan justru satu lembaga itu malah ikut semuanya? Karena harapannya bisa mindset-nya langsung bisa berubah. Nah, cuma tinggal komunikasi kepada orang tua supaya ini memang untuk anak-anak ya, untuk lembaga, kepentingan lembaga itu seperti itu. Tapi kalau memang sulit, akhirnya minimal itu dua orang di satu lembaga itu nanti akan saling menguatkan. Karena jangan sampai setelah pelatihan dapat ilmunya banyak, mau menerapkan ternyata ada kendala. Teman yang lain belum siap. Atau kepala sekolahnya, udahlah jangan yang ribet-ribet, udahlah jangan yang angel-angel, kayak gitu. Nah ini yang
jadi kendala. Makanya kenapa harus ada kesepakatan izin dari lembaga untuk bisa mendukung mengikuti kegiatan ini. Dan ini kalau ada kepala sekolah yang ikut, nah itu malah luar biasa. Ini saya baca kepala sekolah juga ikut, itu nggak apa-apa, Bun. Iya, betul. Keren. Oh, yang harus fokus di Vicon terus itu kalau kita hitung nggak ada 12 hari loh. Okay. Yang harus fokus di Vicon berapa hari, Bu Lina ya? Ya, 7 hari. 7 hari, Bu. 7 hari ya? 7 kan? Itu pun agak siang ya, maksudnya tidak yang dari pagi. Okay. Kecuali yang hari Selasa mungkin ya. Selasa itu pagi karena dari direktorat itu kan Bu. Oh iya, itu sama yang materiku aku tak delik sih ya, sama yang materiku dari pagi. Oke, sama. Bu Evi jadwalnya mungkin bisa di-share ya, kayaknya sudah yang tadi Bu Lilis itu revisi ya, kayaknya sudah bisa di-share oleh peserta, sehingga teman-teman peserta itu sudah bisa mengkondisikan. Kayak Senin itu kita mulainya jam berapa tadi? 9.30 ya? 9.30. Jadi tidak dari pagi. Kalau ya karena tukeran ya, teman-teman. Jadi direktorat itu di hari Selasa. Itu seperti itu. Oke. Nanti jadwal akan di-share oleh panitia. Oke, baik. Usul semua jadwal untuk saya di grup. Ya, oke, silahkan. Nanti bisa segera di-share. Mungkin kalau baca semua jadwal malah bingung kali ya, Bu Lina ya. Mungkin jadwal per kegiatan aja ya. Mungkin jadwal PGPM dulu. Nanti ada jadwal apa, kalau langsung semua malah kita bingung lah membayangkan. Kita begitu, Bu. Kita per kegiatan. Per kegiatan aja. Iya, kalau dikasih semua malah lupa nanti. Per kegiatan aja deh. Semua ikut diklat termasuk saya kepala sekolah. Jadi tadi masih nyambi megang kelas, Bun, karena semua guru ikut diklat. Enggak apa-apa. Oke. Seperti itu ya, ini tadi ada lembaga TPA yang ikut diklat semuanya. Nah ini ya, ini kayaknya yayasan berarti sudah membolehkan kan? Coba matur aja yayasan, barangkali membolehkan nanti libur gitu ya. Dinasnya mengizinkan, gitu. Yang penting terkondisikan lah di situ. Oke. Ya, ada lagi kan? Ada lagi. Oh, tadi sepertinya ada yang resen kok. Nggak ada lagi. Mungkin udah tulis di kolom chat itu tadi dari Bu Desinya. Yang jadwal tadi ya? Iya. Ya, baik, nanti Tor kita akan kirim secara keseluruhan. Terus untuk per item nanti kita ingatkan H-1 atau H-2 untuk setiap kegiatannya. Mungkin Tor juga nggak perlu semuanya langsung dikirim, Bu, malah bingung, Bu. Kalau kegiatan jadwal per kegiatan sama misalnya kalau untuk mentor kan ada cara penilaian itu di-share, kalau semuanya kayaknya malah jadi bingung nanti, Bu. Oh iya, Bu. Mungkin kalau menurut saya malah membingungkan. Karena kan Tor itu detail banget semuanya ada tuh, malah bingung. Bener, mendingan ini aja per kegiatan apa yang dibutuhkan, jadwal per kegiatan, terus nanti tugas harian juga per pas tugas gitu ya Bu Lina ya, daripada langsung share Tor. Dan ada beberapa Tor juga yang tidak perlu diketahui oleh peserta kan ya, kayaknya Bu Lina. Iya. Paling nanti di tanggal-tanggal ini aja ya, kayak apa itu PPG tanggal berapa itu yang ke peserta. Jadi nanti biaya peserta siap-siap setelah ketemuan tugas mandiri itu ada PPG 1, PPG 2. Itu seperti itu. Karena setelah itu mentor. Kalau mentor itu yang PPM juga sudah pasti nggih, yang mentor itu juga bisa, silahkan nanti yang khusus mentor. Sepertinya sudah cukup ya Bu Lilis ya, teman-teman ya. Nanti bisa siap-siap teman-teman untuk pretest ya. Ya, kira-kiranya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Kiranya sudah cukup ya teman-teman. Apakah masih ada yang... Oh, ini masih ada Bu Lina. Masih ada. Iya. Ya, selamat. Ini ada Bu Erna Murbani. Silahkan Bu Erna. Dibuka dulu Bu, open mic dulu. Mic-nya belum dibuka. Monggo.
Belum terdengar, Bu. Belum, mic-nya Bu Erna mic-nya. Mic-nya belum keluar, suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar. Ya. 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 Sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Silakan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin hampir sama ya, Bun, sama yang tadi itu barusan. Sebenarnya saya sudah menyimak bahwa kalau kita sudah komitmen, maksudnya untuk mengikuti diklat, ya apapun yang terjadi memang diklat harus diutamakan. Cuma permasalahannya saya itu bukan dengan lembaga di mana saya mengajar, karena kalau lembaga di mana saya mengajar, insya Allah untuk kepala sekolah itu sudah mendukung ya, sudah mendukung kami untuk mengikuti diklat ini gitu. Cuma saya itu kalau sepulang dari lembaga itu, saya mencari tambahan pemasukan, maksudnya di sebuah lembaga kursus gitu, di AHE. Kan AHE itu bukannya itu dari jam 1 sampai sore jam 5. Nah, saya cuma minta saran bagaimana saya mengungkapkan atau bagaimana bahasanya gitu ya untuk minta izin selama diklat ini gitu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentornya siapa ya? Bisa praktek untuk mentoring di sini? Bu Erna, mentornya siapa nih? Mentornya Ibu Patia kayaknya. Iya, saya mentornya Bun. Ayo coba silahkan latihan. Waduh, langsung gitu. Jadi permasalahan dari Bu Erna tadi adalah saat kegiatan mengajarnya selesai, Bu Erna tadi mengikuti les AHE gitu ya, Bun ya? Iya. Ya, nah itu dari pihak yang mengelola AHE gimana, Bunda? Mungkin sudah mengetahui kalau Bu Erna mengikuti diklat ini? Ya, bahkan sebelumnya itu saya sudah minta izin untuk resign dulu gitu ya, karena kebetulan maksudnya saya juga agak susah gitu ngatur waktunya gitu kan, udah pasti menyita waktu gitu. Diklat itu kan harus, apalagi secara Zoom itu kan harus manteng di situ gitu ya, harus fokus di layar gitu. Tapi yang punya AHE itu kebetulan dilala hamil besar, cuma mau melahirkan, jadi belum ada yang bisa menggantikan gitu. Jadi saya balik lagi ke sana, atau saya bilang saya mau ikut diklat, terus udah dioper jadwalnya itu, tadinya kan akhirnya itu hari Senin, Rabu, Kamis, dioper lagi di hari efektif gitu, karena mengertinya itu kalau diklatnya itu hari Jumat Sabtu gitu ya, bukan di hari efektif. Tapi ternyata saya melihat jadwal lagi itu yang sudah di-share dari teman gitu, dari grup WA, ternyata memang ada yang hari efektif itu gitu. Jadi saya maksudnya menyampaikannya ke sana lagi tuh gimana gitu, dengan bahasa enak gitu. Maksudnya saya sih udah mau candle dulu ya, udah mau keluar aja dulu, akhirnya tak saya lepas dulu aja. Saya fokus ini ya, karena basic saya terus terang saya kan SMA, saya sangat butuh gitu dengan diklat ini. Oh gitu. Jadi permasalahannya Bunda ada tadi, bagaimana Bunda cara menyampaikan ke yang mengelola bimbel gitu ya Bunda? Iya. Yang punya. Oh gitu. Jadi gini, yang sudah disebutkan Bunda Lina tadi ya, kita sudah berkomitmen ya Bun ya. Jadi kalau emang Bu Erna sudah berkomitmen untuk mencari ilmu di diklat ini, ya mungkin gimana baiknya Bu Erna. Jadi Bu Erna, kalau memang penting untuk mengikuti bimbel ini ya, gimana cara mengkomunikasikan lagi sama yang mengelola bimbel. Kalau memang Bu Erna benar-benar ingin mendapatkan ilmu dari sini ya, gimana baiknya supaya komunikasinya dengan pengelola itu benar-benar tersampaikan. Gitu. Terima kasih masukannya, Bun. Ya, mungkin dari Bu Dia ada masukan, Bun? Oke, kalau saya akan begini, menurut Ibu, menurut Bu Erna, cara apa yang
bisa membuat pimpinan AHE itu lebih memahami masalah Ibu. Balik ke. Gimana ya Bun, gimana? Menurut Bu Erna, cara apa yang bisa Ibu pakai, menggunakan alat bantu atau apa yang bisa Ibu pakai untuk membuat pimpinan AHE itu bisa memahami masalah Ibu? Soalnya kalau sudah face to face dan bicara langsung sebenarnya sudah. Cuma maksudnya ya mungkin nanti tak coba lagi, saya tak ke sana lagi tuh matur baik-baik. Ternyata memang maksudnya kalau kita sudah berkomitmen di diklat ini, kan saya tadi sudah dikasih pengarahannya dari pertanyaan-pertanyaan beberapa teman sebelum saya itu, bahwa memang yuk kalau sudah berkomitmen untuk ikut diklat berarti saya kan harus melepas salah satunya. Gitu ya, saya maksudnya ya harus memberatkan yang satunya harus dilepas gitu. Nanti ya saya kasih pengertian lagi saja ke yang punya AHE gitu. Oke. Soalnya kan sudah 1 minggu ke depan lagi. Terima kasih Bu, Ibu memecahkan masalah Ibu sendiri. Ya, begitu. Oke, matur nuwun Bu. Ya, saya kembalikan ke Bu Ring. Oke. Ya, wah praktek mentoring sudah dilakukan di sini ya Bun. Ya. Ya, teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Sebelum ini ada yang di room chat ya Bun? Sepertinya ada pertanyaan nih. Iya. Ya. Ya, ini nanti di Japri saja ya, Putri Widiati sama supervisornya, sama pengamatnya, sama mentornya, nggih. Ya. Mungkin ini nggih Bunda, kita sama Bu Lilis ya, bukan berarti kita terus kayak apa ya memberikan bayangan ketakutan atau hal-hal yang justru meringankan kok, kayak tadi jadwal juga yang kita share nggak setiap hari ya. Betul. Dan yang 5 bulan juga bukan 5 bulan mantengnya laptop tuh bukan. Iya. Jadi teman-teman sudah terseleksi dan masuk diklat itu benar-benar sebuah rezeki, nggih. Rezeki yang luar biasa, kesempatan. Jadi saya yakin lah teman-teman nanti bisa ada solusinya kayak gitu, nggih. Seperti itu, nggih. Jadi tetap semangat ya. Ini kasihan nanti panitianya kalau harus gonta-ganti peserta. Kita juga nanti harus laporan lagi ya, Bu Lilis ya ke Tolaram kayak gitu. Jadi bismillah pokoknya dijalani dulu aja, dijalani dulu. Kembalinya juga ke lembaga kok ya nanti ya, Bu Lina ya. Betul. Lembaga. Tetap manfaatnya tetap ke lembaga. Oke. Mungkin itu ya, Bu Rika, Bu Lilis kita cukup ya. Ya, terima kasih Bu Lilis dan Bu Lina yang sudah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada teman-teman semua. Hampir ini permasalahannya hampir sama dan ya itu kita kembali ke komitmen awal kita seperti apa. Tadi ya juga sudah ada yang menemukan solusinya sendiri seperti itu, udah praktek mentoring di sini ya. Ya, semoga ke depannya teman-teman mendapat solusi yang terbaik dan bisa mengikuti kegiatan diklat ini sampai selesai dan lulus ya. Ya, amin. Ya, Bu Evi, apakah ada tambahan? Silakan. Insya Allah nanti kita akan kirim setelah ini ya untuk jadwal hari Senin sehingga teman-teman nanti bisa menyiapkan, mungkin perlu komunikasi dengan pimpinan di lembaga, langkah-langkah apa yang antisipasi untuk sehingga teman-teman bisa melaksanakan diklat ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini jadwal sudah kami siapkan, tinggal nanti kami kirim ke grup mentor, menti, juga pengamat serta supervisor. Cukup Mbak Rika? Terima kasih Bu Evi. Ya. Demikianlah teman-teman acara kegiatan POG 1 ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga ke depannya kita besok masih ada kegiatan lagi di hari Sabtu ya. Kita mulai pada pukul 9.30 dan seperti biasa teman-teman setengah jam sebelum acara kita mulai teman-teman sudah bisa masuk di ruang Zoom ini. Dan tadi bagi teman-teman yang masih ada kesulitan untuk merename dan
codingnya, silahkan teman-teman besok setengah jam itu kita manfaatkan ya, supaya besok di hari Senin itu sudah lancar dan sudah tidak ada yang bermasalah dengan rename dan coding tersebut. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lilis, kepada Ibu Lina, dan tidak lupa juga kepada Ibu Mimu yang masih bersama dengan kita sampai sore hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sampai jumpa besok kita di kegiatan POG 2 di hari Sabtu ya teman-teman. Dan besok ini Zoom-nya ya teman-teman, nanti kita akan share ya Bu Evi ya, sekaligus dengan jadwal dan lain sebagainya kita akan share di WA group ya teman-teman. Nanti sebelum kita tutup acara pada sore hari ini kok sepertinya ada yang raise hand atau mau tanya atau apa ya, kita tutup ya teman-teman ya. Ya, Bu Jumati mau bertanya? Iya Bu, mau tak tanya sebentar sebelum ditutup ya Bu. Oh iya, silakan. Ini saya kan menti dari Tretep. Ini yang tadi sudah saya menyimak banyak sekali terkait dengan masalah-masalah ini. Yang di sini saya tanyakan dulu ini terkait dengan Pintes. Pintes nanti kan dilaksanakan jam 4 sampai jam 5. Ini Tretep itu kan sangat susah sekali sinyal ya. Ini saya sampai menek-menek. Nah, ini yang saya tanyakan belum terjadi. Itu jika saja terjadi, misal nanti dari jam 4 sampai jam 5 itu kok sinyal tidak mendukung, apakah dari Menti ada kesempatan untuk mengulang kembali, Bunda? Diupayakan dulu ya Bu Jumati ya, untuk jam 4 sampai jam 5. Semoga lancar. Ini posisinya kayaknya lancar ini. Bu Jumati saat ini ya kan lancar. Berarti ya, tadi cuma mental sebentar saja. Ini ada dua yang dari Tretep yang kayaknya nggak bisa masuk itu Bun tadi. Ya mungkin bisa diwapri Bu, bisa ke tempatnya Bu Jumati untuk mengisi sebentar. Nanti kembali lagi. Iya. Seperti itu. Oke. Ya, coba. Oke. Ya. Ini agak khawatir aja Bu sebenarnya karena ini hujannya deras sekali juga mendung-mendung gimana sinyalnya kayak ketap-ketip seperti ini. Ya udah seperti itu aja Bu yang saya tanyakan. Mungkin nanti jika di jam 4 sampai jam 5 semoga ya lancar, jika tidak nanti saya tak japri Bu Evi aja. Ya, berarti ini ya kalau ada kondisi misalnya apa kondisi yang harus dikomunikasikan ya peserta harap segera mengkomunikasikan ke mentor atau langsung ke panitia ya kalau ada apa-apa ya. Jadi biar bagus komunikasinya gitu ya Bu Evi ya. Jangan segan-segan untuk bertanya intinya. Itu kan Bu Evi ya. Ya, kami 24 jam. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menghambat apa gitu, tanya. Silakan Mbak Rika. Ya, terima kasih semuanya. Marilah sebelum acara kita tutup, tentunya saya selaku moderator tentunya banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Untuk bersama Mbak Rika. Ya, sebentar Bu. Ya, oke teman-teman, ada yang bocor ini. Ya, teman-teman, seperti biasanya saya ada pantun nih sekarang buat para menti, kemarin mentor, sekarang menti nih, biar tambah semangat ya. Pergi ke pasar beli obat. Pergi ke apotek, pergi ke pasar beli roti, pergi ke apotek beli obat. Hai para menti, tetap semangat dan semangat belajar. Ya. Mbak Rika. Maaf ya Bun, jika pantunnya terputus-putus ini.
sinyalnya juga ya. Ya, teman-teman, sebelum acara kita tutup, teman-teman boleh silakan kita mau foto bersama-sama dengan seluruh peserta yang ada di Zoom ini. Silakan teman-teman untuk membuka videonya, tampilkan wajah cantiknya. Ya. Senyumnya. Oh, bukan cantik, di sini masih ada Pak Tarso sama Pak Fajar ya. Iya, silahkan Bu Susi bisa dipandu untuk foto bersama. Iya Bu, ya ini ada 9 slide ya, saya mulai ya. Ya, silahkan Bu Susi. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, untuk slide kedua. Silakan untuk dibuka videonya, teman-teman. Oh ya, silakan teman-teman dibuka videonya terlebih dahulu untuk kita foto bersama hari ini. Oke, siap ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. Satu, dua, tiga. Lanjut ke slide 4. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 5. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 6. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 7. Oke, siap. 1, 2, 3. Lanjut slide 8. Masih banyak yang off kamera ya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Lilis, Bu Mimu, Oke, Mbak Lina, izin ini ya. Terima teman-teman kasih. Menti, teman-teman. mentor, Sukses supervisor, selalu juga ya, pengamat. semangat teman-teman. Amin. Terima kasih Sampai Bu ketemu Lina, besok Bu pagi Dia, ya. Bu Terima Mim, kasih Bu Bu Nia. Lilis. Di sini ada Bu Nia juga loh. Oh, ada Bu Nia. Ya, dari pagi loh Bu Nia itu Ya. nungguin. Ketemu Bu Nia besok Terima kasih ya. Bu Nia. Tambah Ngintip-ngintip semangat. kali ya. Sampai jumpa Dan besok Bu ya Nia. teman-teman. Ya. Makasih Bunda Saya akhiri, Rika. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu pamit Rahmi ya. lagi. Ya, monggo Bu. Terima kasih Bu Bu Rahmi Lilis. lagi sinoman. Teman-teman bisa istirahat sebentar bagi Menti. Nanti jam 4 link akan kita bagikan. Silakan. Khusus Menti. Silakan teman-teman. Ya, Mentor silakan enggak teman-teman ya? bisa meninggalkan ruang Zoom ini untuk beristirahat. Kita lanjut insya Allah besok.
Betul, bisa sholat dulu, asar sebentar. Panitia, YouTube-nya dimatiin.